Halo Laras dan Kansa, hai, selamat siang. Halo Kak, Halo, dinyalain kameranya ya? Boleh nyalain kameranya? Bentar, Kadot mau absen dulu di awal. Coba. Di sini juga ada Egi. Halo Egi, selamat siang. Dinyalain kameranya Egi ya? Oke, sip. Selamat siang semuanya. Bentar, Kadot absen dulu. Sip, berarti ada Laras, terus ada Kansa, sama ada Egi ya. Nah, harusnya ada satu lagi nih. Ada satu lagi si siapa itu ya? Si siapa? Si Faisal. Si Faisal cuma belum join. Oke, anyway, kita akan mulai saja. Jadi, selamat siang semuanya untuk Laras dan juga Kansa sama Egi. Happy weekend ya. Hari ini adalah hari kelas ekstra kelas ya. Jadi ekstra kelas ini adalah kelas tambahan. Waktu itu kemarin kalian mungkin gak hadir di jadwal reguler, makanya akan mengikuti kelas susulan ya. Nah, di kelas susulan ini akan ada beberapa siswa dari kelas lain. Jadi mungkin tadi ada yang tutornya dari Kak Sherlyn, ada dari Kak Muhazib, ya, Kak Zaki ya. Nah, itu digabung jadi satu kelas ini dan kalau misalnya nanti dari kalian ada yang udah duluan ya, pokoknya yang tugas bintang nggak usah dikerjain. Nah, itu udah bisa langsung keluar duluan. Oke, jadi nggak usah nunggu teman yang lain ya.
Takutnya kalian kan ini weekend ada kegiatan lain juga, boleh langsung dilanjutkan. Oke, tapi pastikan tugas wajibnya udah diselesaikan selama di kelas. Nanti Kak Daud akan coba kontrol melalui share screen ya. Nah, karena hari ini ada dua lesson yang miss ya, ada yang lesson 3 dan lesson 4 ya. Untuk lesson 3 itu ada Kansa dan juga ada Laras, lalu lesson 4 itu ada Kansa dan ada Egi ya. Nanti Kansa kita coba lihat aja sempet atau enggak ya dua lesson. Tapi nanti materinya akan mulai dari lesson 3 baru nanti lesson 4. Oke, jadi nanti kalau misalnya untuk Egi sama Kansa kan udah lesson 3 nih. Eh, Egi kan udah nih lesson 3. Nanti Egi dengerin dulu aja. Ya, sekalian di review. Oke? Sip. Paham ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak, Kak. Oke, sip. Kalau nggak ada, kita akan masuk ke dalam lesson, bener ya? Ya, lesson 3 sama lesson 4. Oke, ini akan quick review. Jadi nanti Kak Daud akan lebih fokus, Kak Daud dan kalian akan lebih fokus ke pengerjaan tugasnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan baru eh, bisa langsung tanya. Oke, kita akan mulai aja. Jadi yang di lesson 3 ini mengenai string. Ya, string ini apa sih? Ada yang pernah dengar? Nah, oke. String itu kalau misalnya kalian pernah dengar di musik gitu ya, itu ada yang kayak gitar. Ya. Nah, kalau di dalam Python, string itu agak beda. Dia adalah sebuah teks. Ya. Contohnya gimana? Contoh kita coba lihat ya. Nah, contohnya, jadi kalau di dalam string itu kalian tinggal ngebikin yang halo, yang biasanya ada tanda petik, itu kita sebut sebagai string. Ya. Dan karena kalian udah belajar variabel, itu kita bisa menyimpan nilai sebuah string itu ke dalam variabel. Ya, gimana maksudnya? Contoh, kalian punya variabel string namanya masukan, terus pengen tahu nih panjang hurufnya berapa ya dari huruf ini. Nah, itu kalian bisa hitung satu persatu tapi lama. Makanya menggunakan fungsi yang namanya len. Jadi dengan fungsi len, panggil nama variabelnya string, nanti kalian bisa tahu, oh ini 18 huruf, Kak. Nggak usah dihitung satu-satu. Gitu. Pertama len, ya, untuk hitung panjang huruf. Kedua, di dalam string itu ada yang namanya urutan. Ya, setiap huruf itu ada urutannya. Mulai dari misalnya kami pergi berlibur. Nah, berarti awal hurufnya itu urutannya ke nol. Ya, kalau misalnya pengen ngambil yang ke nol, berarti dapatnya huruf K. Gitu. Ya, nah contohnya kayak gini. Oke? Nah, itu kan kalau misalnya pengen ngambil satu huruf, bisa ya langsung pakai kotak. Cuman nggak ada artinya. Kalau misalnya pengen ngambil beberapa huruf, pakai titik dua. Jadi misalnya Kak pengen ngambil banyak dong. Oh, berarti dari 0 sampai 19. Tapi yang 19-nya nggak termasuk. Ya, jadi dia cuma sampai ujung doang. Gitu. Oke? Sampai berlibur doang. Jadi contohnya kalau kami pergi berlibur pantai yang indah, dipanggil variabel feedback dari 0 sampai 19, jadi dapat kami pergi berlibur tok. Pantai yang indahnya hilang. Ya, gitu. Nah, berikutnya ada find, sesuai dengan namanya, dia akan mencari, ya, jadi kalau kalian pengen mencari, punya variabel feedback nih, mencari kata Paela. Ada nggak kata Paela? Oh, ada. Jadi dihitung satu persatu sama Python nanti. Oh, ini urutannya ke-14. Nah, ya udah, berarti feedback find itu kalau disimpan variabel dapatnya 14. Ya, find mencari. Kalau katanya nggak ada, gimana, Kak? Misalnya di sini kan nggak ada Paela nih, -1. Ya, kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Nah, berikutnya ada lower ya. Lower ini buat ngebikin huruf kecil. Jadi nanti dari yang N kapital, kamu bikin dot lower, itu nanti N yang kapitalnya jadi huruf kecil nih. Ya, contohnya gini nih, yang N kapital kamu pakai lower, jadi huruf kecil ujungnya. Ya, gitu. Ada pertanyaan dulu nggak yang string? Clear ya? Lara sama Kansa ya? Oke, kalau clear lanjut berikutnya interpreter. Jadi interpreter ini mungkin kalian bertanya-tanya, ini kok Python bisa dijalanin di komputer? Gimana caranya komputer bisa ngerti codingan aku? Ya, nah sebenarnya komputer itu nggak ngerti codingan Python, nggak ngerti codingannya kita, gitu ya. Dia itu ngertinya cuma satu dan nol doang. Ya, komputer cuma ngerti satu dan nol. Jadi misalnya kalian punya print, itu tuh sebenarnya kalau di komputer 10 101.
Nah, tapi kan ini inconvenient ya, nggak nyaman kalau kita ngoding pakai 01. Bayangin ya. Makanya dengan Python kalian tinggal ketik pakai bahasa pemrograman, pakai bahasa Python, lalu dijalankan programnya dia di auto translate ya. Jadi dari Pythonnya kalian itu langsung ditranslate ke 01. Buat apa? Buat bisa dijalanin komputer. Oke? Gitu. Itu yang disebut interpreter ya. Nah, yang perlu di-highlight adalah kalau tambah untuk string itu nanti digabung. Contohnya gimana? Tempat tambah bagus itu nanti jadi tempat bagus karena digabung. Ya, 3 kali keren itu jadi kerennya ada 3 kali karena stringnya ada 3 nih. Stringnya kan keren. Terus kita kali 3. Oh, berarti kerennya 3 kali. Nah, tapi it doesn't make sense. Ini nggak bakal masuk akal kalau tempat kali bagus atau string kali string. Nah, itu nggak boleh. Ya. Ada pertanyaan dulu? Clear ya, Laras dan Kansa ya. Kalau clear kita lanjutin lagi untuk Egi sama Kansa untuk di lesson 4. Nah, lesson 4 itu kita belajar mengenai konstruksi bersarang. Ya, jadi konstruksi bersarang ini apa? Yang namanya sarang berarti dia kayak sarang burung alias dia bertumpuk. Ya, Egi sama Kansa ya. Nah, gimana caranya nih? Contoh, kalian pengen punya program untuk menghitung berat bagasi. Nah, ini kan sebenarnya bisa INT input, INT input, INT input nih. Cuman panjang banget, padahal programnya sederhana. Nah, kalau kalian lihat di sini ada variabel massa satu. Ya, kita tahu massa satu itu sama dengan input. Oh, ya udah, kenapa nggak kita ganti aja massa satunya dengan input? Ya. Jadi nanti INT input. Karena kita tahu nih masa satu itu sama dengan input, jadi dimasukin aja langsung. Ya, hasilnya gimana? Hasilnya baris satu dan baris 2 jadi lebih ringkas karena digabungin. Beda nggak nanti hasilnya? Enggak. Malah jadi lebih pendek dan kita bacanya lebih gampang ya. Yang perlu diingat adalah yang di bagian dalam itu selalu dijalankan duluan, baru bagian luarnya. Oke? Terus ingat ya, dia emang perlu diringkas. Tapi kan kalau misalnya kalian punya tugas bahasa Indonesia gitu ya, satu buku, gurunya suruh ngeringkas sama kalian, terus diringkasnya cuma jadi 10 kata. Ya dimarahin juga ya, dari satu buku masa cuma 10 kata. Jadi nggak boleh terlalu pendek ya, karena nanti codingannya jadi bingung. Oke? Bacanya jadi bingung maksudnya. Nah, terus yang perlu dilihat adalah kalau misalnya yang awal itu input, terus yang kedua INT, kita tahu masa adalah input, berarti kita tinggal ganti aja masanya dengan input ya, gitu. Jadi itu bisa disarangkan. Ya, ingat inputnya akan dijalanin duluan, baru INT-nya. Oke? Nah, contoh dari baris satu 2 3 4 ya, kita lihat di sini ada input INT. Oh, di sini ada variabel harga, Kak. Oh ya udah, harga itu sama dengan input. Kita gantilah ya, jadi INT input. Gitu. Ya. Jadi nanti baris satu dan 2 digabung, 3 dan 4 pun sama. Ya, gampang. Kemudian ada pertanyaan dulu nggak? Kansa sama Egi? Nggak ada ya, gampang ya. Nah berikutnya ini, Kak Daud mau kasih ini ya, kontrak kerja. Contohnya ini ya, jadi kalau siapa yang di sini cita-citanya jadi programmer. Nah, ini ada contoh dari kontrak kerja. Kalau kalian lu buka, yang namanya kontrak kerja itu nanti akan ada kewajiban kalian apa, ya. Terus nanti apa yang akan kalian dapatkan. Jadi sistemnya ya itu ya, aksi reaksi. Ya, jadi kalau kalian ngerjain A, oh ya udah berarti kalian nanti dapat A, ya. Nah, nanti kalau kalian setuju, berarti tinggal tanda tangan. Ini contoh aja. Ya, ini contoh. Gitu. Kalau misalnya nanti kalian udah mulai eh, bekerja nanti. Terus, nah nanti ada komentar ya. Komentar ini adalah kode yang cuma bisa kalian doang yang baca. Kalau misalnya pengen komentarnya pendek satu baris, pakai tanda pagar. Kalau pengen panjang, pakai tanda petik 3 kali. Petik satu ya. Petik satunya dibikin 3 kali. Gitu. Oke? Yang pendek ini untuk apa? Yang pendek biasanya buat rumus. Jadi misal di sini ada kali 0,05. Nah, terus kalau yang panjang untuk keseluruhan program. Ya. Dah, itu aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Clear ya? Kalau clear kita praktekin langsung. Jadi nanti Lara sama Kansa kalian nama grupnya PS atau PP yang di WhatsApp? Python Start atau Python Pro?
Sama Egi apa? Kalau Laras dulu deh, Laras di grupnya apa? PS atau PP? Tunggu dulu ya, Kak. Soalnya yang join itu orang tua. Oh, oke. Coba. Kalau Kansa apa? PS atau PP? Sama, Kak. Ada di HP Oh, orang tua. ada. Oh, ya udah deh. Ya udah nggak usah ini. Harusnya sama-sama aja sih. Sama aja. Yang Egi juga takutnya sama ada di HP orang tua. Nanti sama aja sebenarnya. Cuma beda-beda dikit aja. Bentar. Nah, nanti untuk sorry, untuk Kansa sama Laras, Kansa dan Laras tolong dibuka yang modul 1 ya, Python Basics, buka yang lesson 3 nomor 5 ya, untuk Laras dan Kansa. Nah, nomor 1 dipilih jawabannya ada 4, terus gambar nanti dibaca dulu, 2 dan 3 ngetik ya, 4 nanti ngoding bareng, jadi langsung kalian kerjain aja. Oke? Itu untuk Laras dan Kansa ya. Nah, untuk Egi nanti bukanya yang ini Egi. Lesson 4 ya. Modul 1 diklik dulu lesson 4 nomor 7. Oke? Nanti Egi pilih ini yang nomor 1 jawabannya lebih dari satu. Yang gambar baca nomor 2 dan 3 ngetik 4 nanti mulai ngoding bareng ya. Kita. Oke? Ada pertanyaan dulu? Nanti kalau udah sampai nomor 7, kalian langsung klik aja berikutnya nomor 8 kalau Egi. Ya. Kalau misalnya Laras dan Kansa berarti langsung ke nomor 6 ya kalau udah sampai nomor 8 ya. Oke deh, kalau gitu boleh langsung di share screen saja kita kerjain. Yuk, kita kerjain. Kak, boleh Linknya nih. share linknya? Nah, boleh boleh. Ini linknya ya ada di chat Zoom. Diklik dulu, baru di share screen ya. Coba klik dulu linknya, baru di share screen. Kalau lupa password akun nggak apa-apa, share screen dulu aja. Nanti Kak Daud bisa tunjukin di layar masing-masing. Coba share screen dulu. Egi sudah share screen. Nah, diklik dulu linknya ya. Lalu Kansa diklik course-nya. Tadi dibuka yang nomor berapa Kansa tadi ya? Nah, betul Egi. Ayo Egi pilih. Eh, bukan ini Kansa. Klik kembali dulu. Modul 1 diklik. Heeh, scroll bawah. Nih 5. Laras. Laras 5 ya betul. Oh, Laras Python Pro. Oke. Eh, berarti bentar Kadot buka dulu. Bisa nggak Egi? Jawaban nomor 1 itu ada berapa ya? Ada Egi, jawabannya ada 3 ya. Coba dipilih Egi. Nah, ini yang punya Laras bener yang ini kan dikerjain. Iya, benar-benar Laras yang itu. Laras Makasih. nomor 1 itu ada bentar. Loading. Laras nomor 1 itu ada berapa ini? Nah, ada 4 Laras sama-sama. Ada 4 ya, pilih dulu 4. Eh, bentar, Laras bukan yang ini, bukan yang ini. Klik kembali. Kok tugas tambahan ya? Nomor 5. Nah, sip. 4 ya jawabannya ya. Pilih 4. Egi bisa nggak? Ah, pinter Egi. Pinter banget. Kansa, hmm, ini benar. Ini enggak. Ini benar. Ini benar.
Pintar. Dah, answer. Klik tombol kuningnya. Bisa, Laras. eh Benar, benar, benar. Satu lagi. Enggak, bukan. Pintar. Oke, sip, checklist. Nah, itu mengetik ya. Udah semua kah ngetik? Oke, lagi ngetik ya. Oke, coba Laras lanjutin, dibaca dulu. Oke, Kansat juga. Bukan dong. Kansa nggak gitu. Ya gini ya, berarti Kansa ya. Nah, kalau Kansa tinggal ditulis aja yang di baris 2 itu setelah sama dengan pakai ini. Len masukkan ya. Jadi kan pengen tahu panjangnya kan, berarti pakai len yang tadi. Di stop dulu Kansa. Nah, sip. Laras, pakai len Laras. Pakai len ya. Kalau Laras berarti bukan len masukan tapi len feedback. Mm-mm. Len feedback kayak di layar Laras ya. Nah, nanti kalau sudah langsung di checklist aja. Ya, checklist. Ntar. Mm-mm. Nggak apa-apa, nggak sama. Halo aja juga nggak apa-apa.
Nah, pintar Kansa, yes. Oke, terus Kansa kita pengen lihat di sini ada angka 2, 7, 9 ya. Nah, berarti pengen mengambil angka yang di dalam teksnya. Nah, dia urutannya ke berapa nih Kansa? Dihitung, B itu 0 ya. Oh, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka 2 ini berapa nih urutannya? Kalau Kansa udah hitung, itu angka 2 9 ya. Jadi, tulis 9 di sini. Spasi itu termasuk ya, spasi termasuk. Nah, koma juga termasuk. 7 berarti berapa urutannya? Nah, Laras juga sama. Laras tinggal dihitung angka 2-nya itu urutannya ke berapa ya? Gedung itu dimulainya dari G0 ya. Nah, berarti angka 2 urutannya ke berapa? Eh, 0, 1, 2, 3 per karakter ya. Nah, nanti kalau kamu udah hitung, angka 2 itu urutan ke-7. Berarti ditulis 7 gitu ya. Nah, angka 7 nanti dihitung berapa urutannya. Nah, angka 7 berapa? Tinggal lanjutin aja dari sini kan. Ini kan 2 itu urutan 9 ya. 10, 11, berarti 7-nya 12. Nah, gitu. Lanjutin lagi. Egi bisa. Nah, Egi tinggal dimasukin aja Egi. Itu kan di situ ada len terus kosong ya di situ ya. Nah, Egi tambahin di baris 3 kayak gini. Len masukkan ya. Di dalamnya ada masukan di dalam kurung. Diklik masukkan. Enggak, masukkan aja. Lennya kan udah ada. Langsung masukkan. Ah, pinter kan saya, yes. Boleh nanya nggak? Itu tadi kok bisa urutan kedua itu di 7? Nah, G itu kan berarti urutannya ke nol. E itu berarti urutannya ke satu. Gedung. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima. Spasinya 6. Duanya berarti 7. Nah, itu dia. Ya, urutannya ke 7. Nah, berarti angka 7 berapa? 8, 9, 10, 10. Jadi tinggal dihitung aja per satu-satu huruf. Ya, spasi tanda baca terhitung. Oke? Yang dua di sini tuh dia sebagai apa? Yang dua di sini sebagai apa? Sebagai teks. Kamu pengen ngambil teksnya. Kan kita Kamu pengen. Hmm, kita kan giniin teks gedungnya. Nah, itu dua nih fungsinya buat apa? dua ini kamu mau ngambil ini kan? 2, 7 sama 9. 2, 7 sama 9 dari mana? Dari sini. Makanya kamu perlu ngambil urutannya. Ya, coba ditulis dulu angkanya. Ditulis maksudnya gimana, Kak? Ditulis maksudnya gimana? Ini angka 7 tadi urutannya ke berapa? Bentar dulu deh. Wait, Kak. Nah, oke, lanjut. Nah, lain masukkan fine buruk itu jadi gini ya. Jadi masukkan fine buruk Egi. Yang baris 4. Oke. Nah, ini. Masukkan dot fine buruk. Tambahin masukkan depannya Egi. Masukkan baru titik. Jangan dikasih spasi ya. Nah, Kansa dia mau ngambil berapa? Pandangan laut ya. Nah, itu urutannya ke berapa Kansa? Kita pakai yang namanya dua indeks ya. Dua indeksnya berarti kamu hitung dulu nih pandangan laut berarti P-nya kan dari nol ya. Nol sampai T-nya urutan ke berapa? Nah, 14 ya. Ayo 12. 14 terhitung sama spasinya. Sebenarnya 13 sih. Nah, jadi kamu bikinnya 0,214 gitu. Ya, dibuatnya di sini 0,214.
Jadi mulai dari awal sampai akhir. Nah, sip, checklist. Kak, maaf ini yang gedung bukannya dia ada di urutan ke-6 kan? Nah itu kok bisa 7? Spasinya termasuk. Hmm. Spasinya masuk hitung karakter satu ya. Oke. Bisa Egi? Nah, pintar. Ini tinggal di yang gabung-gabungin Egi. Ini gabung-gabungin berarti Egi tinggal tulisin aja di depannya INT. Contohnya gimana Egi? Contohnya kayak gini. Eh, nah ini nih. Kegedean Egi. Nah, Egi tinggal tulis aja INT di depannya tuh. INT kurung buka baru kurung tutup lagi di ujungnya. Ya. Bisa nggak Kansa? Nah, pintar Kansa. Lanjut ya. Kak, berarti yang 7 ini di urutan 14 atau gimana? Hah? Enggak, ini sederhana Laras. Laras sudah dibaca belum soalnya? Nggak begitu ngerti sama maksud 279. Jadi kan di sini pengen ngambil kesalahan dalam program. Dia pengen ngambil urutan gedung 2, 7, sama 9. Nah, gimana caranya ngambil urutan gedung 2, 7, sama 9? Itu kan per huruf tadi, per karakter. Nah, caranya kamu tinggal panggil urutan dari si angka yang ada di dalam stringnya. Nah, angka 2 ini urutannya ke 7. Oh, berarti kalau yang angka 7 urutannya ke berapa? Koma 8, spasi 9, 7 berarti 10. 10, berarti kamu tulis 10 di sini. Coba tulis 10. Nah, terus abis itu spasi 11 dan 12 D 12, 13, 14, 15, 16. 9 berarti 16. 16 tulis dalam kurungnya. Nah, itu 16. Nah, itu kan disimpan dalam variabel tuh. Jadi nanti dapat muncul 279. Kamu tutup coba. Nah, kamu checklist dapat 279 gitu. Jadi kita pengen ngambil angka ini aja. Itu ada urutannya per satu angka ya gitu. Lanjut. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, Kansa, iya pintar, 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 pintar banget. eh Tinggal, tapi itu kan udah ada variabelnya Kansa, jadi nggak usah ditulis ulang. Kamu tinggal panggil nama variabelnya aja. Contoh yang hasil satu, berarti makanan dot find cari satu nih. Panggil cari satu, nggak pakai tanda petik. Mm-mm. Nah, sip. Cari satu dong. Mm-mm. Ini hasil satunya nggak usah dikasih spasi ya, dipisahin, digabung. Nah, sip. Terus ini kan mau cari juga yang hasil dua ya, yang barbecue ya. Dia pengen cari yang barbecue. Berarti sama Kansa tambahin lagi hasil dua, masukkan dot find cari dua gitu. Ya betul betul Egi. Tinggal dihapus aja yang dari baris 4, dari baris 4 sampai 6-nya belum dihapus, dihapus dulu. Di stop dulu Egi. Di stop dulu. Baris 4 sampai baris 6 dihapus. 4 4 4 itu 3. 4 yang ini. Nah, bawahnya. Nah, ya tarik sampai 6. Nah, banyak kan? 6 atasnya. Atasnya ini. Ini sini. Nah, sip hapus. Cut. Eh, iya cut. Nah, cut. Klik kanan, cut. Cut, cut. Iya, sip. Hapus aja ini spasinya. Dah, boleh checklist. Kansa, nah ini tinggal tambah printnya lagi Kansa. Berarti nanti ada print cari dua, hasil dua gitu di bawahnya ya. Nah, iya Laras kayak gitu. Cuman kan kita ada yang namanya indeks kan. Nah, indeksnya kayak yang tadi, yang angka-angka tadi.
Kita kan pengen ngambil pemandangan laut. Pemandangan itu kan P-nya 0 ya. Lautnya itu urutan ke berapa? Oh, lautnya itu urutan ke-16 nanti kalau Kansa hitung satu per satu. Jadi nanti di dalam variabel feedbacknya, kamu bukan tulis pemandangan laut, tapi 0,216. Artinya dari 0 sampai 16. Ya, dihapus. Nah, sip. Nah, itu bukan fine, nggak usah pakai fine ya. Langsung aja. Nah, fine itu nanti pakai di nomor berikutnya. Tuh, jadi kamu nanti mendapatkan pemandangan laut adalah fiber. Cuma kok salah ya? Checklist ulang kan, Sa? Kansa, Lara, sorry. Loh, pemandangan laut adalah... eh, eh? Oh, bukan feedback dong. Panggilnya position. Ini yang di sini, yang di sini. Dia kan pengennya pemandangan laut ya. Kalau feedback semuanya itu. Nah, coba checklist. Tutup buku tugasnya. Nah, jadi terpotong ya. Dia cuma dapat pemandangan laut tok. Lanjut. Nah, bisa kan, Sa? Pintar. Itu sama kayak yang tadi. Cuman perlu ditambahin dari kecil itu ya. Caranya gimana? Caranya berarti sama Kansa. Bener-bener. Yang masukan kecil itu Kansa update jadi gini ya. Pakai lower. Pakai lower biar jadi huruf kecil. Gini. Egi bisa. Nah, Egi yang itu gimana caranya? Gini ya. Egi buat dulu kayak di layar. Nah, ini Egi. Nama sama dengan input nama peserta. Coba Egi buat kayak gini. Nggak pakai INT Egi. Nah, ini baru yang tadi pakai fine Laras ya. Tadi yang Laras sudah pakai pinter itu di sini pakai fine-nya ya. Caranya gimana? Caranya berarti Laras tinggal pakai di baris 5 ya. Baris 5 kamu bikin hidangan dot find cari satu gitu. Ya, jadi kita mau cari kata kue coklat. Hmm. Hasil satunya nanti dihapus saja spasinya ya. Hasil satunya spasinya dihapus saja. Yes. Nah, pinter. Nah, berarti yang berikutnya tinggal buat yang cari dua. Karena kan dicarinya dua ya. Nah, hasil dua, hidangan, find, cari dua gitu. Jangan lupa nanti print lagi yang di bawahnya, cari dua, hasil dua. Jadi nanti buat munculin kebab. Kansa sudah. Nah, Kansa tinggal lanjutin yang ini Kansa. Bawahnya ya. Jadi kalau udah di lower, Kansa tambahin kecil find sama cari satu hasil satu persis kayak yang tadi. Cari dua nggak usah pakai spasi. Nah, pintar. Yang atas berarti nggak usah pakai spasi ya. Yang ini. Bukan, ini. Nah, sip, checklist. Nah, jadi nanti kalau cari kebab, nanti ada nih angkanya. Tapi kalau kue coklat nggak ada, jadi minus satu. Oh searching dua nama variabelnya ya. Kan Laras diganti aja ini cari dua jadi searching dua. Nah, checklist. Oh iya, itu juga searching dua. Sorry, sorry. Perlu diganti juga ya.
Kak, ini gimana cara itu keduanya? Aku nggak bisa turunin. Oh, di enter. Egi di enter. Egi enter. Nah, sip. Masih Kak? Oke. Nah, kalau yang itu Laras gimana? Lower ya, ada lowernya tuh. Berarti sama Laras perlu dibikin huruf kecil dulu ya. Cara pakai huruf kecil gimana? Pakai dot lower. Ya, feedback dot lower. Tinggal dibuat di sampingnya ya. Hmm, hmm. Nah, pinter. Kurungin. Nah, yang ini yang underscore low-nya dihapus aja nggak apa-apa, Laras. Yes. Oke deh, tinggal dibuat kayak yang tadi ya. Berarti pakai cari satu ya. Bikin dulu variabel hasil satu, feedback.find cari satu, yang dua juga ya. Enggak, di bawahnya. Laras, ini baru. Nah, pintar. Hasil satu, feedback find cari satu, terus hasil dua ya, cari dua. Nah, udah Kansa, udah cukup yang ini aja Kansa. Klik yang ini, ya ini continue dulu. Nah, pintar. Lalu klik yang atasnya ke nomor 6. Klik yang ini Kansa. Bisa kok. Oh ya udah. Ke nomor ini modul satu ya. Nah ini nomor 4. Yang mana tadi? Modul satu scroll bawah. Iya nomor 6. Sip, coba pilih Kansa. Jawabannya ada 4 ya. Nah, itu berarti yang di bawahnya eh, pakai print ya. Tapi bikin dulu variabelnya. Bikin dulu variabelnya. Hmm. Jadi hasil Oke, satu sama dengan feedback dot find. Nah baru nanti print di bawahnya. terima kasih Kak. Coba. Oke. Nah Kansa ini pinter ya. Udah benar. Pinter. Ini ke sini. Terus ini ke sini. Dah. Answer ya. Lanjut. Nah, betul. Nggak usah pakai tanda petik, Laras. Itu kan, itu nggak usah pakai tanda petik ya. Kamu gini, print, terus plusnya juga hapus. Nah, print cari satu hasil satu, pintar. Ya, nggak pakai sama dengan juga. Nah, baru print cari dua hasil dua gitu. Pintar. Yes. Udah checklist kan, Laras. Nah, mantap. Oke, jadi dia mencari ya. Nah, Laras tinggal klik aja di sini. Kita lanjutin lagi ke nomor 6. Oke, coba dipilih ya Laras. Itu jawabannya ada 4. Pilih 4 jawaban.
Pintar Laras, Laras pintar lagi. Dua lagi. Yes, satu lagi. Yes, oke, checklist. Mantap. Lanjut, nomor dua. Nah, ini pindah-pindahin dari atas ke bawah. Dia kan mau string, angka, sama kesalahan. Contoh, kalau 5 tambah 4 kan berarti jadi 9 ya. Jadi angka ya. Nah, berarti dia ke angka. Gitu. Digeser, drag and drop. Nah, sip. Oke. Sisanya coba pindahin dulu. Egi sini sama Kak Daud bantu ya. Coba klik tombol birunya Egi. Nah, sip. Oke, Egi checklist. Laras bisa? Bentar. Sini. Kak Daud cek dulu. John, ini Kelvin bukan ya? Kalau teks tambah angka itu jadinya error. Heeh. Nah, ini kan INT angka ya. Sorry, ini dulu deh. Ini string tambah string yang tadi ya. String tambah string jadi string. Pindahin. Nah, ini INT, integer ya. Jadi angka. Dah, checklist. Lanjut. Nah, Kansa, enggak Kansa, gini ya. Yang di baris 4 Kansa buatnya seperti ini. Itu kan searching tuh. Nih, untuk reloadnya yang ini Kansa. Nah, sip. Nih ya, kota tambah garis miring tambah distrik kita. Bisa Egi? Nah, Egi lanjut aja Egi ke sini Egi. Egi klik di sini ke nomor 8. Diklik nomor 8-nya, nah sip. Lanjut Egi. Klik tombol next. Nah, ini pindah-pindahin ya. Dari kiri ke kanan. Nah, itu tanda petiknya harus dua ya. Ini petiknya jadi satu aja nih. Petik satu diganti. Dah, boleh checklist Kansa. Nah, berarti gimana Egi cara ngerjainnya? Nah, ini elemen data ya. Elemen data, fungsi untuk bekerja string, berarti pintar, yang len ya. Terus mengubah data type, hasil kembali, dan data type ya. Pintar. Lanjut. Nah, ini yang tadi ya, yang udah kita bahas ya. Berarti betul, Egi 0 dan 1. Ini adalah interpreter ya. Dan kemudian, yang berikutnya apa Egi? Type ya. Itu type. TYPE. Mhm. Nah, dan ini plus. Egi ketik angka plus di sini. Plus. Pintar. Oke, answer ya.
Sip, lanjut, Egi. Kansa berarti yang itu caranya gini ya Kansa ya. Yang baris 4 itu gini ya. Nih, STR nomor ID di reload dulu aja Kansa. Laras bisa. Nah, itu Laras berarti yang itu betul, betul tinggal ditambah-tambah. Ini kurang tambah satunya lagi aja Laras. Di sini nih, sebelum rating. Heeh. Sip, checklist. Oke, pintar. Nggak usah ada garis miring lagi. Nah, ada. Checklist. Eh, oh ini ketinggalan nih plus yang di sini. Tambahin plus lagi. Nah, checklist. Ya masukin kotak. Tanda petik Kansa, kasih tanda petik. Nah, sip. Nah, Kansa yang itu gimana cara ngerjainnya? Nama satu, nama dua ya. Berarti sama Kansa cukup tambahin. Nah, itu print benar ya, printnya kayak gitu. Nah, ini yang nama satu, nama dua, kamu tambahin ini ya. Nih, masukkan 0,24. Sip. Laras, itu kan Johnson. Nah, berarti kasih tanda petik dulu Laras nih. Johnson, tanda petik, Paris juga tanda petik. Di ujungnya juga ya. Betul, Paris juga ya. Heeh. Nah, terus data klien berarti tinggal dibuat di sama dengan kayak gini ya. STR ID number, tambah garis miring, tambah nama keluarga, sama tambah ter. Ini titik dua, ini bukan titik koma. Nah, checklist aja. Laras sudah bisa belum?
Kayaknya udah di checklist tapi dia nggak bisa lanjut ke selanjutnya. Mana Laras? Eh, nama keluarga garis miring tur. Johnson Paris 124. Oh, P-nya huruf kecil coba. Aduh, iseng banget yang bikin soal deh. Coba P-nya jadi huruf kecil. Nah, cek les ulang. Oke. Let's let's go. Sorry ya, ini emang dia pengen ditabuk sekali-sekali orang Rusianya. Oke. Nah, Kansa berarti gimana yang nomor 8? Bisa nggak Kansa? Eh, ini Kansa nih. Nah, betul betul. Itu tapi di inputnya jangan lupa tulis inputnya ya. Nah, Laras nomor 7. Nomor 7 berarti nah itu Alice dan Peternya nggak langsung ditulis Alice Peter ya, tapi pakai indeks lagi. Yaitu dihitung lagi Alice-nya dari berapa, Peternya berapa. Yaitu Alice-nya 05, Peternya 1015, baru tinggal digabung ya. Nah, Egi berarti ini gimana Egi? Bentar. Nah, ini berarti 0, eh, eh. Dia kan mengambil James Jacob Kate ya. 05 ya, Egi. Terus yang ini adalah 712 ya. Dan ini adalah 1812. Nah, Egi tinggal tambahin aja. Oke, lanjut lagi nomor 6. Dibaca dulu lagi. Tanda petiknya Kansa. Checklist, checklist aja langsung. Nah, sudah dibaca ya, Gi ya. Jadi, ini tinggal dikasih INT ya. Yang ini kita hapus aja, Gi. Pintar. Dan kasih INT kita. Nah, yang liburan pun sama. Ya, INT lagi. INT lagi. Ya. Dan yang ini kita hapus. Jadi 29,3. Ya, sip. Checklist deh. Nah, masukin lagi gaji bulanannya. Pintar. Salah, nah, oke, sip. Langsung diklik kembali aja kan, Sa? Ya, scroll ke bawah ya. Nih, yang modul 1 kita lanjutin lagi berikutnya. Paling bawah, nomor 7 ya. Sip, dijawab dulu. Laras bisa? Eh, titik 2, Laras. Ini titik 2, terus tanda petik koma ya. Berikan hadiah, titik 2, tanda petik koma.
Nah, ini tanda petik di ujung hapus. Bentar, checklist ya. Oke, lanjut. Terakhir, Laras. Mantap. Coba baca dulu. Nah, Kansa itu jawabannya ada tiga ya. eh Cara apapun sama singkat lebih baik. Ini benar, ini enggak ya. Cara lebih baik ini enggak. Nah, berarti ini. Bisa ya, Gi? Nah, sip. Betul lagi ya. Terus Egi tinggal ketik aja di situ. Inputnya betul, sip. Nah, betul ya, kayak gitu ya, Laras ya. Dibikin inputnya. Tuh, Kak Dot izin kamar mandi bentar ya, sakit perut. Bet.
Kembali. Sudah semua? Nah, mana Egi? Ini yang terakhir Egi ya. Sini Egi, bentar. Ada coba kontrol. Heeh, betul Egi ya. Betul, tuh kapitalnya udah dirubah pintar. Yang ini juga, INT input banyak jam kerja pada hari libur. Kok input sih? Print ya? Nah, sip, mantap Egi. Oke, Egi udah selesai. Udah beres Egi berarti ya untuk kelas ekstranya. Nah, Egi udah bisa keluar dari Zoom-nya kalau misalnya Egi udah ada kegiatan yang lain ya. So, bye-bye Egi. Selamat siang. Bye. Laras bisa nggak? Laras input nama. Hah? Laras lagi ngetik yang mana itu? Lihat di Ini gambarnya. skor ya. Oh ya, maaf. Itu awalnya berapa Anda menilai? Ini ya. Jadi pertama rating dulu, input kayak di gambar berapa Anda menilai, baru feedback. Apa yang tidak Anda suka, tinggal digabung ya. Oh, maaf, maaf tadi tak lihat cuman yang nilainya aja. Hapus ya, coba dibuat ulang. Mana Kansa? Eh, Panjang ulasan. Iya ini. Nilai masukkan, terus yang masukkan yang fine itu kamu tinggal bikin ada buruk masukannya depannya masukkan ya. Kasih masukan depannya define. Ini nama nama kliennya diganti ya, Laras ya. Awalnya itu berapa? B-nya huruf kecil ya. Dihapus boleh. Nah, sip. Oke. B-nya huruf kecil. Berapa Anda menilai sisanya dari teksnya diganti dulu ya. Nah, berapa Anda di sini ya, Andanya. Ini A-nya huruf gede, Anda. Nah, ini skornya hapus sampai Anda ya. Nah, menilai sisanya, nah, sampai Anda. Ya, ya, sisanya spasi dari 1 hingga 5. Oke, terus feedback bawahnya. Feedback sama dengan input apa yang Anda tidak suka. Sama dengan itu kan, bukan Laras, bukan plus ya. Diringkas dulu Kansa, diringkas. Ini yang di baris satu kasih INT ya, digabung. Yang baris satu jadi INT input. Terus yang baris 2 3 juga sama. Nah, A-nya huruf gede. Apa yang tidak Anda suka? Laras, tanda petik di awal, kehapus.
Nah, Ah, apa yang tidak Anda suka? Hanya kapital. Tanda tanya. Save terus. Kok dihapus mulu? Ke bawahnya ya. Nah, total sama dengan rating baru print total. Nah, itu berarti baris 4 sampai 6 dihapus aja kan, Sa? Baris 4 sampai 6 dihapus aja. Di stop dulu ini. eh Sama dengan ya. Nanti laras dirubah. Total sama dengan. Hmm, ini pun minus, bukan titik ya. Minus. Nah, terus di bawahnya print total aja ini dihapus nih. Hmm, nah, itu print atasnya. Jadi diganti total ya. Gak usah pakai tanda petik. Sip, dah. Oke. Nah, kan saya ini yang nomor 6 ya. Dah, Laras. Oke, sip. Well done, Laras. Nanti berarti Laras kembali lagi ke jadwal regulernya masing-masing sama ke tutornya lagi ya. Saya itu aja, Laras, untuk kelas ekstra hari ini. Selamat siang. Makasih, Kak. Bye. Kan saya yang ini terakhir aja ya. Nanti sisanya boleh dilanjutin lagi sama Miss Charlotte. Bawahnya tugas utama sama dengan INT input. Eh, petik. Huruf gede ya B-nya. Titik 2. Ini yang awalnya juga huruf gede nih. Nah, lalu dibuat rumusnya. Kali 20. Ya, langsung di print. Nama, koma, strip, spasi, kinerja. Spasi. Ada spasinya. Nah, nah, koma efisiensi ujungnya. Nah, efisiensi. Oke. Dah, checklist. Checklist aja langsung, nggak usah di play. Nah, Kansa. Bebas ini sebenarnya A aja kamu ketik A. A. Nah, nilainya 2. Enggak, itu angka, harus angka.
2, 3. Dah, sip. Oke, Kansa itu aja ya. Nanti Kansa dilanjutin lagi aja sama Miss Shalin ya. Kembali ke jadwal regulernya lagi. Oke, so untuk kelas ekstra hari ini dicukupkan. Bye-bye Kansa. Selamat siang.